Kalau memang bisa saya mengadu domba, saya adu domba mereka. Coba bayangkan kalau mereka berukun bersekongkol begitu gimana? Rugi kan rakyatnya? Saling menutupi borok gitu kan? Ya, maka ya kalau memang kita bisa adu domba aja. Kasus ini muncul Pak Febri ini adalah ya dikriminalisasi saja oleh Polri itu ada rivalitas antara Polri dengan kejaksaan. Bahkan ini katanya geng Solo dan bukan geng Solo kalau macam begitu ya silahkan aja, itu analisa politik saya tidak bisa membantah, tidak bisa melarang juga siapapun, apalagi ini diduga di oknum penegak hukum ini kan berarti sapu kotor. Kalau perlu ya dibuang. Apa polisi sehebat begitu dalam jangka waktu seminggu bisa mendeteksi rumah dan bisa menemukan barang itu? Artinya ini kan proses ini sudah cukup lama. Hanya karena momentumnya aja mungkin barangkali gitu macam-macam lah. Jadi Mas Boyan mau bilang bahwa ya tidak apa-apa kalau memang ada rivalitas, ini adalah soal rivalitas antara sebuah institusi penegak hukum yang coklat tua dan coklat muda gitu ya. Bagaimana saya dapat data itu dari mana kalau tidak mencuri atau cara-cara ilegal lah gitu kan? Sampai saya punya hasil pembicaraan orang, typing orang segala macam, kalau saya dapatnya dari mana kalau tidak mencuri gitu kan? Jadi ya sudah, kalau perlu kita tambah adu dombanya. Tapi memang ada kasusnya. Mau dibantah apa? Ada duit nilainya hampir 700 miliar. Sudah ajas bersalah lagi, bukan praduga tidak bersalah. Kenapa? Ada barang bukti kayak begitu, bagaimana menjelaskan? Kalau titipan siapa? Nah, Pak Febri sebagai penegak hukum ketika dititipi barang ini kan malah justru curiga, ini barang dari mana? Kok malah dititipkan begini? Jangan-jangan hasil pencucian uang. Kalau perlu ditangkap, disidik. Kalau memang Pak Febri pengen jadi jaksa agung ya jangan bikin lubang dong. Jangan bikin Anda kotor begini gitu loh. Menerima titipan aja bagi saya udah kotor. Saya sampai berpikir, uang sebanyak itu jangan-jangan pengen nyalon presiden. Kalau nanti ini 4 tahun lagi berarti bisa 1 triliun loh. Kan bisa untuk nyalon presiden gitu. Menurut Anda tepat untuk mengalihkan atau KPK mengambil alih penyidikan kasus? Karena ini kan memang menabrak KUHP. Penyidik polisi memindahkan, jangan pelimpahan, salah nanti kalau pelimpahan kan berkas. Memindahkan gitu, mengalihkan penanganan perkara kepada penyidik lainnya yaitu di kejaksaan. Itu tidak ada. Tidak lumrah. Bukan tidak lumrah, tidak ada di KUHP dan dilarang. Yang berwenang itu hanya KPK. Motif pemberantasan korupsi itu, idealisme itu maksimal hanya 5%. 95% pasti punya motif. Ada wakil bupati menghajar bupatinya supaya dia bisa naik jadi bupati. Motif itu bagi saya halal-halal aja, karena tanpa motif pemberantasan korupsi hambar.